Skuad timnas Indonesia harus mencari cara untuk bisa mengimbangi Jepang di laga terakhir grup D guna memuluskan ambisi lolos ke babak 16 besar. Oleh karena itu, Sintayong sepertinya akan menginstruksikan para pemain untuk bermain hati-hati dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal pada permainan tim nasional. Karena secara kualitas, timnas Indonesia berada jauh di bawah Jepang yang diperkuat oleh para pemain bintang Eropa. Bahkan Hajime Moriyasu hanya membawa 5 pemain yang berkompetisi di Liga Jepang. Timnas Indonesia sendiri sebenarnya juga banyak diperkuat oleh para pemain yang merumput di Eropa. Namun saat ini mereka masih kalah kelas dari para pemain Jepang yang mendominasi sebagai pemain inti di klubnya masing-masing. Sintayong sadar akan perbedaan kualitas timnya dengan Jepang. Oleh karena itu, timnas Indonesia harus tampil habis-habisan untuk tidak kalah dari Jepang. Jepang sendiri diprediksi akan tampil berbahaya. Mereka mencoba bangkit dari kekalahan saat melawan Irak pada pertandingan kedua Piala Asia kemarin. Hajime Moriyasu pasti akan meminta anak asuhnya untuk menggempur skuad Garuda demi memperoleh kemenangan. Kekuatan penguasaan bola dari Jepang akan diandalkan sebagai cara agar mereka bisa menguasai jalannya pertandingan. Saat melawan Irak saja, meski mereka kalah, Jepang nyatanya tetap mampu mendominasi 72% penguasaan bola. Kekuatan Jepang juga ada pada sisi sayapnya. Mereka mempunyai Takumi Minamino dan Takefusa Kubo yang dikenal lincah dan berbahaya jika bermain di sisi sayap. Jepang sudah dipastikan akan bermain cepat sejak menit pertama. Oleh karena itu, skuad Garuda harus mampu tampil disiplin, menjaga permainannya agar mampu membendung permainan Jepang. Kesalahan sekecil apapun tidak bisa ditoleransi lagi di laga ini, karena skuad Jepang mempunyai pressing yang sangat mematikan yang bisa menghukum pertahanan timnas Indonesia. Seperti pada 2 laga sebelumnya, Sintayong masih mempercaya Aisnawi Mangko Alam dan Pratama Arhan untuk bermain di kedua sayap Garuda. Oleh karena itu, besar kemungkinan kedua pemain tersebut tampil lagi saat menghadapi Jepang. Jadi kedua pemain tersebut sangat diharapkan bisa mematikan serangan Jepang yang dibangun dari sisi sayap. Pada 2 laga sebelumnya, baik Arhan maupun Aisnawi mampu bermain dengan baik. Mereka mampu meminimalisir serangan yang dilakukan oleh Vietnam. Oleh karena itu, kita sangat berharap kedua pemain tersebut dapat kembali menunjukkan performa yang maksimal. Timnas Indonesia diprediksi akan bermain taktis tanpa kompromi demi meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Taktik ini bisa dijalankan oleh pemain namun membutuhkan konsentrasi penuh selama 90 menit. Oleh karena itu, strategi yang akan dilakukan Sintayong adalah memperbanyak pemain di posisi back. Jordi Amat, Justin Hubner, Elkan Bagot, Sandy Walsh kemungkinan akan ditampilkan untuk bermain dengan 5 back. Permainan Sandy Walsh dan Justin Hubner pada laga melawan Vietnam sangat baik. Bisa dibilang mereka sedang berada di puncak performa. Oleh karena itu, menurunkan kedua pemain tersebut sangat diperlukan guna berduel dengan para pemain Jepang. Apakah skuad Garuda mampu mencuri poin dari Jepang? Kita nantikan saja.